Halo semuanya, ketemu lagi di channel Mas Arkan. Dan pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan dari Jogja menuju ke Surabaya. Seperti yang teman-teman sudah lihat di judul dan thumbnailnya, hari ini aku akan naik bus Sugeng Rahayu. Dan pada saat video ini dibuat, sekarang tanggal 28 November 2025, sedang terjadi musibah yang luar biasa di Pulau Sumatera yang terjadi di 3 provinsi yang mungkin saat ini sudah terdampak ke puluhan atau bahkan ratusan ribu orang di sana. Kita doakan semoga cepat normal kembali, semoga teman-teman di sana cepat beraktivitas kembali, karena sampai semalam aku dapat update ya dari teman-teman yang ada di Aceh, terus juga di Padang, itu beberapa tempat listriknya tuh nggak nyala karena terganggu ya jaringan listrik. Kemudian juga karena listriknya mati, tentunya untuk jaringan telekomunikasi juga terganggu. Dan paling dekat dengan kehidupanku adalah di dunia bus. Ada 3 unit aerobus ya, double decker aerobus yang hilang kontak sampai semalam. Pagi ini aku belum update lagi. Karena kenapa? Ya GPS-nya mati. Karena sinyal HP, sinyal jaringan itu mati. Jadi 3 unit double decker aerobus itu hilang kabar sampai semalam jam 9-an aku terakhir update. Nanti aku update lagi setelah aku bikin video ini ya, karena itu penumpangnya banyak banget. Dan gak cuma aerobus sih, ada banyak tentunya perusahaan otobus di jalur Medan Aceh yang mengalami hal yang sama. Ya kita doakan semoga cepat selesai, semoga cepat kembali normal semuanya. Jadi pagi hari ini, sekarang baru jam 7 pagi, aku mau menuju ke Surabaya. Dan tadinya aku tuh udah pengen banget naik bus Sugeng Rahayu yang namanya Peluru Malam. Dia berangkatnya itu jam 7:20 dari Jogja. Tapi nggak kelihatan nih bisnya ya. Di sini tuh sekarang terdapat, di sini ada 5 bus Sugeng Rahayu. Kemudian di belakangnya ada 1 bus lagi dengan nomor 7377. Ini bus yang pernah aku naikin ya. Terus ada 1 lagi di sana dengan nomor 7431. Tapi kalau yang di belakang ini sih masih lama berangkatnya. Tentunya yang berangkatnya cepat yang ada di sini, terlebih lagi yang sudah nyala mesinnya nih dengan nomor 7494 UP. Kayaknya aku udah pernah naik deh yang ini, 7494 UP. Nah, masalahnya adalah aku harus segera berangkat karena ini kan aku sebenarnya dikejar waktu ya. Sore udah harus sampai di Surabaya. Sekarang jam 7 pagi, ini aku naik bus Sugeng Rahayu dan mungkin nanti sore videonya udah diupload ya. Sekarang tanggal 28 November, video ini akan diupload di tanggal 28 November juga. Jadi benar-benar ngejar waktu dan tentunya aku harus naik bus yang berangkat sekarang, yaitu ini ya, dengan nomor 7494 UP. Jadi seperti inilah pagi hari di terminal Giwangan di bagian belakang ya. Ini berarti berangkatnya jam 7:20 menggantikan Peluru Malam gitu. Nih ya, dengan nomor 7494 UP. Yuk, kita langsung lihat di bagian depannya. Ya, jadi ini dia untuk di bagian depannya teman-teman. Ini memakai bodi model Jetbus 3. Tapi ini buatannya karoseri Langgeng Jaya. Tuh, dari luar sih kelihatannya ini bus bagus sekali ya. Terus juga ada boneka-bonekanya warna pink. Ini di bagian bawahnya, di bempernya ada wingletnya. Terus di modif warna merah-merah gitu teman-teman. Tuh, ya seperti inilah ya, kurang lebih untuk di bagian eksteriornya. Tentunya ini ekonomi dengan konfigurasi kursi 2 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan, memakai sasis Hino AK sama seperti yang ini. Tuh, yuk sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Asik, masih dapat duduk di kursi paling depan. Ini aku duduknya di sebelah kanan by the way, di baris yang 3 kursi. Dan seperti ini untuk di depanku. Jadi ini tuh ada kursi, yang mana kursi ini akan terisi juga kalau penumpang di kursi yang aku duduki udah penuh semuanya. Terus ini untuk dashboard pengemudinya, seperti biasa ada GPS digital di sana, khas banget ya. Dan ini di bagian atas untuk pengaturan AC-nya. Nggak tahu mengapa ya, ini Sugeng Rahayu itu pengaturan AC-nya ada di bagian atas seperti ini. Ini nih teman-teman, biasa kita nyebutnya
bangku apa ya, kursi kuburan gitulah karena dia modelnya kotak kayak gitu. Nah, ini ada colokan juga. Jadi kalau mau ngecharge bisa ke sana. Terus ada TV-nya. Ini mungkin TV sekitar 32 inch ya. Bagus banget. Dan ini julukannya Mister Jembling. Terus ini tulisannya Purwokerto, teman-teman. Mungkin ini armadanya rollingan ya kayaknya ya. Kemudian ini untuk bagian atas atau bagian AC-nya seperti ini. Coba ya kita nyalain lampunya. Masih nyala apa enggak nih lampunya? Wih, masih nyala loh. Luar biasa. Berarti ini perawatan unitnya luar biasa banget ya. Karena masih bagus sekali ini. Dan seperti biasa untuk posisi duduknya seperti ini, teman-teman. Ya agak nekuk tapi masih oke lah untuk jarak yang tidak terlalu jauh. Tapi kalau full trip agak berasa juga sih. Kemudian di bagian atas ada kompartemen penyimpanan, tapi dia tidak terlalu besar. Jadi kalau teman-teman bawa tas yang besar nggak bisa ditaruh atas sana, taruh bagasi bawah aja. Dan sekarang sudah jam 7 lewat 16 menit. Berarti 4 menit lagi kita akan diberangkatkan dari shelter keberangkatan bus ekonomi di Terminal Giwangan. Nah, kalau duduknya di paling pinggir sebelah lorong, bisa gini nih teman-teman, bisa selonjoran. Tuh, jadi kalau pegel kakinya nekuk, bisa diselonjorin seperti ini. Enak sekali kan? Oke, sekarang jam 7 lewat 21 menit. Ini kita sudah mulai bergerak dari shelter keberangkatan di Terminal Giwangan. Jadi memang kalau bus Sugeng Rahayu ini jadwalnya dia rapat sekali, jadi ketat banget, on time banget untuk jadwal-jadwal keberangkatannya. Karena di belakang kita itu pasti udah ada satu bus yang nunggu, jadi ketika kita mundur, itu langsung ada bus lainnya yang akan mengisi tempat yang kita tinggalkan. Luar biasa ya, Sugeng Rahayu ini emang dia ketepatan waktunya gokil banget sih. Seperti biasa perjalanan dari Jogja menuju ke Surabaya dengan bus Sugeng Rahayu Ekonomi di siang hari seperti ini. Aku sih pernah ya waktu itu naik bus Sugeng Rahayu Ekonomi itu sekitar 9 sampai dengan 10 jam waktu tempuhnya teman-teman, dari Jogja menuju ke Surabaya di siang hari seperti ini. Kalau malam tentunya lebih cepat, tapi karena kita berangkat pagi, siang nyampainya tuh bisa sore karena trafiknya jauh lebih padat tentunya, dan juga mungkin nyari penumpangnya juga harus lebih sabar ya, nggak seperti malam. First impression ketika ada di bus ini ya, masuk ke dalam bus ini dan sudah mulai jalan, ini busnya cukup enak teman-teman. Mungkin ini usia bodinya masih tergolong muda ya. Kemudian yang aku suka lagi adalah ini AC-nya dingin sekali. Asli, beneran deh, ini AC-nya dingin banget. Padahal bisa dilihat di luar tuh cukup panas ya, tapi di dalam bisnya ini dia AC-nya dingin sekali. Yang kelihatan unitnya ini adalah unit yang sangat dirawat dengan baik. Juga ketika melewati jalanan yang kurang bagus, ini suara di dalam kabinnya nggak terlalu berisik loh. Oke banget loh bus ini. Nah, seperti inilah Jogja di pagi hari ya. Jadi padat sekali, dan lihat itu ada mobil apa ini ya? Oh, Jaiku J7. Wah, ini ternyata sudah mulai masuk ke Jogja juga ya. Itu mobil listrik ya teman-teman. Yang kemarin sempat viral tuh Jaiku J5 yang harganya 249 juta. Nah, itu kakaknya tuh, atau yang tipe atasnya. Wah, baru pertama kalinya ini aku lihat Jogja ketika jam berangkat kerja. Ternyata sepadat ini ya, mirip-mirip loh sama Jakarta ternyata. Tuh, ini kok ya malah yang padatnya yang jalur kiri ya. Jalur kiri ini kan padahal mau keluar kota Jogja ya. Yang kanan itu yang mau ke dalam kota Jogja. Kok padatan yang mau keluar ya? Nah, tuh teman-teman lihat, ini kendaraan yang mengarah ke Klaten ya. Kok sepadat ini ya? Aku kira orang-orang tuh dari luar Jogja, kayak dari Klaten mau kerja ke Jogja gitu. Ternyata ini kebalikannya ini.
Ini malah yang rame yang keluar Jogja. By the way, baru aja dimintain untuk bayar tiketnya ya. Jadi tarifnya dari Jogja menuju ke Solo itu hanya Rp22.000 saja. Aku tadi kasih uang 102, dikembalikan Rp80.000. Dan tiketnya seperti ini, seperti biasa dicoret dari Jogja ke Solonya pakai spidol berwarna biru. Terus bagian belakangnya kosong ya. Sekarang kita melintasi pabrik gula Gondang Winangun. Ini merupakan pabrik gula yang dijadikan syuting film pabrik gula. Jadi pabrik gula ini sudah ada lama sekali dan terakhir beroperasi itu pada tahun 2017. Jadi sekarang udah kosong dan dijadikan tempat kayak agrowisata gitu, teman-teman. Seperti biasa kita memasuki Terminal Insinyur Soekarno, Klaten. Jadi kalau terminal ini ada ataupun tidak ada penumpang yang naik di dalam terminal, itu bus wajib masuk untuk report total penumpangnya berapa yang ada di bus. Nah ini dia, kita masuk ke dalam Terminal Insinyur Soekarno, Kabupaten Klaten. Nah lihat, itu ada bus Sinar Jaya dan ada bus Puspa Jaya. Oh iya, aku pengen banget naik bus Puspa Jaya dari Malang ke Lampung. Kapan ya? Dan ternyata dari Terminal Insinyur Soekarno di Kabupaten Klaten ini ada cukup banyak penumpang yang naik, teman-teman. Lebih dari 5 orang lah yang naik. Mungkin ini akan berangkat ke Solo. Wah lihat tuh, di depan kita ada bus namanya Adibus. Ini aku pernah naik kayaknya 1 tahun lalu, tapi bukan yang seperti ini ya. Aku tuh pengen banget naik yang ini nih. Dia memakai bodi Jetbus 2 dan ini unitnya bagus banget. Ini kenapa dia berhenti di sini ya? Apalagi nunggu penumpang yang ketinggalan. Aduh, ngeri banget sebelah kirinya. Jadi ini speedometer GPS-nya sepertinya dia agak error ya. Lebih tepatnya sih kayak telat gitu sih. Jadi sekarang tuh di kecepatan 55 km per jam menurut GPS-nya. Tapi kayaknya ini lebih dari 60 km per jam sih. Jadi dia si speedometer GPS-nya ini kayak error gitu. Telat-telat. Kita sekarang memasuki kota Solo dan lihat deh, ada bus Sugeng Rahayu di belakang kita. Wow, dia cepet banget. Padahal jadwalnya selisihnya lumayan lama loh. Dan akhirnya kita disusul sama bus Sugeng Rahayu di belakang kita, tapi dia curang, dia ngelanggar lampu merah. Waduh. Sekarang jam setengah 10 pagi, kita sampai juga di Terminal Tirtona di Solo. Dan ini aku seperti yang tadi udah aku bilang ya, di Terminal Giwangan, kalau aku mau lanjut dari Terminal Tirtona di Solo menuju ke Surabaya itu naik bus EK. Nah, kemarin
semalam sih aku udah pesan tiketnya teman-teman. Jadi agak gambling juga tadi pagi aku naik bus Sugeng Rahayu. Untungnya sampai di sini masih kurang 20 menit sebelum jadwal bus EK yang aku naiki. Nah, semalam tuh aku pesan tiket bus EK langsung dari websitenya. Nah, ini untuk si tiketnya kayak gini. Udah ada plat nomornya S7881US. Kursinya nomor B1, harga tiketnya Rp107.750. Dan ini busnya belum datang ya. Di sini udah ada satu bus EK yang terparkir. Ini dengan nomor 7505 US. Nah, kalau bus yang aku naikin 7881 US itu belum datang. Dan seperti biasa untuk bus Sugeng Rahayu ketika di Terminal Tirtonadi Solo, itu penumpangnya dikasih waktu kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit untuk ke toilet. Karena bus Sugeng Rahayu yang kita naiki tadi tentunya ekonomi tidak ada toiletnya. Yuk, aku ajak untuk masuk ke dalam terminalnya untuk melihat lounge-nya atau tempat tunggunya dari bus EK. Yuk, kita masuk ke dalam. Jadi dia posisinya ada di sini, bersebelahan dengan Sugeng Rahayu untuk lounge-nya. Gitu. Ini bus yang kita naiki tadi ya, 7494 UP. Jadi walaupun kita tadi disusul, untuk parkirnya itu tetap sesuai jadwal. Itu bus yang nyusul kita tadi. Nah, parkirnya tetap bus kita duluan yang parkir di shelter. Nah, jadi ini dia untuk lounge-nya. Ada lounge-nya Sugeng Rahayu dan juga lounge-nya bus EK. Tentunya di sini kita bisa pesan tiket, terus ada ruang tunggunya. Tuh, ada orang yang nunggu di dalam. Ruangannya ber-AC. AC-nya 2. Terus ini jadwalnya. Jadi teman-teman bisa pesan tiketnya dari website ataupun langsung datang ke lounge-nya yang ada di Terminal Tirtonadi Solo. Coba ya, kita harus ngeprint tiket dulu atau enggak. Kalau di e-tiketnya sih udah nggak perlu ngeprint lagi sebenarnya. Jadi tinggal tunjukin aja ke kru atau kondekturnya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tanya apakah perlu print tiket atau tidak. Years later. Oke teman-teman, jadi aku sudah ngeprint tiketnya. Jadi wajib ngeprint tiket ya. Dan mari kita lihat tiketnya bus EK seperti apa. Tiket print-printan biasa, di sini ada jurusannya Solo, Surabaya. Nah, ini aku jelaskan kenapa bisa jam berangkatnya jam 6 pagi. Jadi, yang jam 9.45, busnya itu harusnya nomornya 7027, tapi busnya lagi trouble. Jadinya digantikan dengan bus 7881, ini jam 6, dia dari Magelang. Gitu. Dan ini harganya, seperti yang tadi aku bilang ya, Rp107.750. Ini ada diskonnya Rp2.250. Diskon November Rain 25 gitu. Jadi seperti inilah untuk tiketnya ya. Harganya 107.000 saja dari Surabaya menuju ke Solo ataupun sebaliknya. Dan kalau nggak salah ini dapat makan, kalau nggak salah ya, nanti kita lihat ya, karena aku pernah naik tuh yang dari Magelang ke Surabaya. Saat itu dapat servis makan di rumah makan Duta yang ada di rest area. Nanti kita lihat apakah dapat makan atau tidak. Nah, ini untuk jadwal-jadwalnya yang dari Solo ke Surabaya full tol. Nih, tuh 7.45, 10, 10.30, 12.30, 17.15, 20.00. Tarifnya 110 tapi ada diskon jadi 107 gitu. Oke, sekarang jam 9:55 menit. 5 menit sebelum jam keberangkatan bus yang akan kita naiki. Ini dia, busnya datang. Bus EK dengan nomor 7881 US. Dia memakai bodi jet bus 5. Ini sasisnya Hino RN 285 ya. Dan seperti inilah busnya. Dia start itu dari Magelang, teman-teman. Berarti dari Magelang sekitar jam 6 itu ya, 6 pagi. Jadi untuk di bagian eksteriornya, di selendangnya ada tulisan vertikal. Nggak tahu itu artinya vertikal itu apa ya. Dan dia maju
Karena yang di shelter keberangkatan kayaknya udah maju tuh, si 7505. Nah, wih, bodinya kayak baru dipoles gitu ya. Oke, mari kita ikuti. Ternyata yang 7505 belum berangkat, teman-teman. Dia parkir di sebelah sini. Nah, itu, yang 7505. Belum berangkat. Yuk, kita langsung naik saja. Oke, aku sudah berada di kursiku. Ini kursi nomor B1. Jadi untuk B1 ini dia ada di sebelah lorong. Kalau yang di samping jendela itu B2. Dan ini sesuai dengan tiketku ya. Terus juga tidak ada yang nempatin kursinya. Bagus banget nih. Biasanya kan kayak diselak orang gitu ya. Tapi ini enggak, aman kursinya ya. Dan ini seperti biasa, tas aku taruh di bawah. Kemudian ini kursinya, dia memakai kursi rimba kencana, jadi ada armrestnya di sebelah sini, mewah sekali kursinya. Terus ini ada TV-nya di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri yang menempel di sekat pembatas antara driver, kru dan juga penumpang. Jadi ini sekaligus sebagai smoking area. Kemudian di bagian atas atau di lower AC ini seperti biasa JetBus 5 ya. Ini ada chargernya Type C dan juga Type A. Kemudian ini unitnya luar biasa loh, karena ada CCTV di bagian interiornya. Dan lihat di bagian belakangnya, penumpangnya cukup ramai, terus ada toiletnya juga di sana. Jadi fasilitasnya cukup lengkap ya teman-teman. Sekarang jam 10 lewat 3 menit. Telat 3 menit dari jadwal seharusnya. Tapi oke lah, ini kita mulai bergerak meninggalkan terminal Tirtonadi Solo. Dan perjalanan harusnya dari Solo menuju ke Surabaya itu ditempuh dengan waktu 4 jam saja. Harusnya sih bisa lebih cepat ya, karena aku pernah waktu itu terakhir naik EKA itu nggak sampai 4 jam dari Solo ke Surabaya. By the way, sama seperti Sugeng Rahayu yang tadi aku naiki ya, ini untuk setelan AC-nya ada di bagian atas juga tuh. Apa ya alasannya kira-kira setelan AC-nya ditaruh di atas seperti itu? Jadi dari terminal Tirtonadi Solo itu kita tidak ada berhenti-berhenti, ini langsung masuk ke gerbang tol Gondang Rejo. Ketiduran sebentar dan bangun-bangun sudah di rest area kilometer 575. Dan di sini kita berhenti untuk makan di rumah makan Duta atau Resto Duta, tapi sebelumnya ini sepertinya mau melakukan pengisian bahan bakar dulu nih. Oke teman-teman, sekarang kita tiba di Resto Duta atau rumah makan Duta yang ada di rest area kilometer 575. Jadi di Resto Duta ini nggak tahu nih kita dapat servis makan atau tidak. Yang pasti kita berhenti di sini sekitar setengah jam. Nah teman-teman, ternyata ini kita tidak mendapatkan servis makan. Jadi ini beli sendiri. Ini aku pilih menunya bakso tambah nasi sama es teh manis. Ini nggak tahu harganya berapa. Nanti aku infoin kalau udah selesai makan ya. Dapat sambal, sausnya juga. Jadi terakhir kali aku naik bus EKA, ini kan dari Magelang. Kalau full trip dari Magelang ke Surabaya itu dapat servis makan. Tapi kalau dari Solo ke Surabaya doang itu tidak dapat servis makan. Jadinya ini kita bayar sendiri. Oke, jadi selamat makan. Dan ini pasti enak banget sih, karena aku terakhir kali naik bus EKA, servis makan di sini. Pesannya ini juga sama dan itu enak sekali. Oke, jadi tadi aku makan bakso, nasi sama es teh manis itu harganya Rp25.000 saja. Murah sekali. Dan sekarang kita siap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Kembali melanjutkan perjalanan dari rest area kilometer 575 dan masih dalam misi mencari bahan bakar ya teman-teman. Entah mengapa ya, ini kalau akhir tahun pokoknya bulan yang ber itu susah sekali bahan bakar, terutama solar. Selama ini kau masih merasa aku selalu menantimu. 2 minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang
kembali masuk ke dalam rest area. Sekarang ini di rest area kilometer berapa ini ya? 626 kalau nggak salah ya. Karena ini untuk si BBM-nya itu kayaknya sudah mulai tiris alias sedikit. Jadi harus segera ngisi ini teman-teman. Kita lihat ya, apakah di sini ready untuk solarnya atau tidak. Oh, ternyata kosong juga solarnya guys. Jadi kita lanjut jalan lagi. Ku percaya semua segala tipu daya. Oh, percuma kau buat sempurna. Awalnya berakhir bencana. Selamat tinggal sayang. Bila umurku panjang, kelak ku kan datang untuk buktikan. Satu balas kau kan celang. Jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Kita masuk lagi di rest area kilometer 725. Ya, ini rest area ketiga yang kita masuki untuk melakukan pengisian bahan bakar, dan semoga di sini ada ya. Dan bener teman-teman, di sini ada untuk BBM-nya, tapi lihat antriannya seperti apa tuh. Wow, panjang sekali ngantrinya. Karena ini orang-orang sama ya, nasibnya seperti kita ya, udah nyari BBM di rest area sebelumnya. Jadi numpuknya di sini semua nih. Selamat datang di Surabaya. Langsung disambut dengan kemacetan ya. Padahal sekarang baru jam 3 sore, belum ada ini ya, tapi udah semacet ini teman-teman. Wow. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Terminal Purabaya Bungurasih. Sebenarnya dari Solo ke Surabaya naik bus EK itu biasanya nggak sampai 4 jam, tapi kali ini kita agak lama ya, hampir 5 jam karena pertama isi solar susah banget, dan ini aku mau lanjut ke daerah Pakuwon, naik salah satu di antara ini, kayaknya naik ini deh. Kemudian ini bus yang kita naiki tadi, loh kok kesini ya? Bukannya keluarnya sana? Kok dia kesini? Apa udah pindah pintu keluarnya? Oh enggak deh, memang di sana pintu keluarnya. Seperti itulah perjalanan kita kali ini dari Jogja sampai ke Surabaya, sampai pindah bus ya. Nggak seperti biasanya, karena biasanya aku full trip naik satu bus aja kalau Jogja Surabaya. Sekarang butuh naik 2 bus karena perlu cepat. Tuh dia kembali ke garasi dan mungkin akan berangkat lagi nanti malam bus EK yang tadi aku naikin. Oke, jadi ini aku mau langsung edit videonya. Sekarang jam 14.48, targetku jam 5 sore ini video sudah tayang. Bisa nggak ya? Pasti bisa. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.